Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Faikul Ilafa, NIM 12440200034. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2B. Di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali apa yang saya pahami mengenai jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab. Sebelumnya disclaimer dulu, saya di sini telah menulis atau mengkonsepkan mengenai materi tentang kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Dede Sutisna. Sebelumnya, mohon maaf. Nah, langsung aja. Yang pertama itu kalimat atau jumlah. Nah, kalimat dalam atau jumlah dalam bahasa Arab sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah jumlah ismiyah, kemudian yang kedua itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, apa sih jumlah ismiyah itu? Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang tidak diawali dengan fi'il, melainkan dengan mubtada atau subjek. Nah, jumlah ismiyah terbentuk dari mubtada dan khobar. Khobar itu kayak kalau secara harfiahnya itu berita, tapi karena di sini tentang tata bahasa itu informasi tentang subjek tuh. Nah, misalnya di dalam video yang saya simak, contohnya itu yaitu al-baitun nabi. Nah, rumah itu bersih. Nah, di sini kedudukan al-baitu atau rumah itu sebagai mubtada atau subjeknya. Nah, sedangkan nabi atau nazifun, nah itu artinya bersih, yang kedudukannya sebagai khobar. Nah, jumlah ismiyah ini tidak memerlukan fiil untuk membentuk suatu makna. Nah, kemudian yang kedua itu ada jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terbentuk dari fi'il dan fa'il. Nah, apa fi'il itu? Fi'il sendiri itu kata kerja, sedangkan fa'il itu adalah pelaku dari kata kerja tersebut. Nah, contohnya yaitu misalnya zahaba Ahmad. Nah, Ahmad pergi, yang dimana zahaba di sini berkedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Kemudian Ahmad sebagai pelaku dari kata kerja tersebut yang berkedudukan sebagai fa'il. Terus kemudian subjek dalam jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar itu subjeknya nggak harus kata benda itu, kayak misalnya al-baitu atau al-kitabun bisa juga diganti dengan isim domir gitu, kayak huwa, huma, hum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pembahasan lebih lanjut mengenai jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah sendiri itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk pertama yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang mana tadi saya telah jelaskan bahwa misalnya zahaba Ahmad gitu, Ahmad pergi gitu. Misalnya kan di situ Ahmad berkedudukan zahaba berkedudukan sebagai fi'ilnya dan Ahmad berkedudukan sebagai fa'ilnya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada bentuk yang kedua, yaitu fi'il dan maf'ul bih. Nah, apa sih maf'ul bih? Nah, maf'ul bih itu adalah objek dari tindakan yang dinyatakan oleh fi'il. Nah, misalnya dalam kalimat maf'ul bih biasanya terletak setelah fi'il dan fa'il, jadi yang terakhir gitu. Nah, contohnya misalnya Muhammad qara'al kitab. Nah, sini kan Muhammad berkedudukan sebagai Muhammad qara'al kitab misalnya. Nah, kitab di sini itu berkedudukan sebagai maf'ul bih, yang dimana kita merupakan menjelaskan apa yang dibaca oleh Muhammad gitu. Kemudian bentuk ketiga yaitu fi'il dan khobar. Nah, itu contohnya itu misalnya Aliyun fil masjidi, di mana fil masjid itu adalah khobar yang menjelaskan posisi Ali itu sedang di mana gitu. Sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan mengenai jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.